Pada acara rapat dengan Komisi 1 DPR RI tanggal 11 November 2019, Menteri Pertahanan Prabowo mengungkapkan sebuah filosofi yang berbunyi "Civis pacem pere bellum", yang berarti jika menginginkan damai bersiaplah perang. Tentu saja ini bukan bermaksud menganjurkan perang sebagai sebuah solusi. Makna dari filosofi Latin kuno ini, jika suatu negara memiliki sistem pertahanan atau alutsista yang baik, modern, efektif, dan terintegrasi dengan efisien, akan membuat negara tersebut berdaulat penuh dan disegani oleh kawan maupun lawan. Untuk mewujudkan sebuah negara yang berdaulat dan kuat dalam pertahanan, maka dirancang program minimum essential force, disingkat MEP, sebagai landasan awal yang akan dijadikan acuan dalam memodernisasi kekuatan TNI untuk semua matra baik darat, laut, dan udara. Program ini merupakan program berkesinambungan, artinya walaupun tapu kekuasaan atau presiden berganti-ganti, program ini tetap akan dijalankan secara berlanjut. Naiknya Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, program minimum essential force memasuki tahap akhir, yaitu periode ketiga untuk tahun anggaran 2020-2024. Tugas Prabowo adalah menyempurnakan semua tahapan program ini. Memasuki periode akhir program minimum essential force, kondisi geopolitik dunia berubah karena semakin memanasnya potensi konflik di Laut Cina Selatan. Klaim sepihak China di Laut China Selatan membuat semua negara yang merasa terancam dengan agresivitas China mulai berbenah dengan memperkuat pertahanannya. Amerika Serikat dan sekutunya yang merasa kepentingannya terganggu dengan ulah China mulai menggeser armada tempurnya ke kawasan Asia dan Pasifik. Posisi Indonesia bersinggungan langsung dengan Laut China Selatan, yaitu bagian perairan Laut Natuna Utara yang menjadi zona ekonomi eksklusif Indonesia yang sudah diakui secara hukum internasional menjadi bagian dari ZEE Indonesia melalui Konvensi PBB UNCLOS tahun 1982. Dengan semakin seringnya kapal-kapal nelayan China yang dikawal oleh kapal Coast Guard China memasuki wilayah perairan Indonesia, mau tidak mau Indonesia harus memperkuat pertahanannya, khususnya di wilayah yang mempunyai potensi konflik paling rawan, yaitu sekitar Pulau Natuna. Dengan adanya program modernisasi kekuatan TNI melalui tahapan minimum essential force, secara perlahan kekuatan Indonesia mulai naik. Untuk mendukung program minimum essential force tahap akhir, pemerintah menaikkan anggaran pertahanan hingga mencapai angka 136,9 triliun rupiah. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, anggaran ini diperuntukkan untuk kebutuhan pemenuhan alat utama sistem pertahanan, alutsista, serta perawatannya. Selain dengan menambah berbagai macam alutsista canggih, untuk mewujudkan kekuatan yang mempunyai daya deteran tinggi, diperlukan suatu sistem yang saling terintegrasi, baik kekuatan darat, laut, maupun udara. Untuk itu, program penyempurnaan MEP tahun 2020-2024, Indonesia mulai mengintegrasikan kekuatannya dalam network-centric warfare dengan menggunakan jasa perusahaan Yunani yaitu Sky Telis dengan nilai kontrak sebesar 45 juta US dollar untuk mendesain dan mengembangkan sistem data link nasional serta elemen C4ISR atau singkatan dari Command, Control, Communication, Computer, Intelligence, Surveillance, and Recognition untuk mewujudkan sistem pertahanan negara yang jauh lebih baik dan efektif serta efisien. Dikutip dari sumber thejakartapost.com, pada program minimum essential force tahap akhir ini, Prabowo dituntut untuk menyempurnakan kekuatan tahapan program modernisasi kekuatan minimum Indonesia sebanyak 36,81% lagi dari target yang ditentukan. Sejak diangkat menjadi Menteri Pertahanan, Prabowo langsung tancap gas dengan mengunjungi berbagai negara yang menjadi produsen alutsista canggih di dunia seperti Prancis, Rusia, Turki, dan India untuk melakukan peninjauan secara langsung dan melakukan negosiasi alutsista incaran. Secara bertahap, realisasi pengadaan alutsista Indonesia mulai terlihat. Indonesia mendatangkan rampur canggih Kojek 2M buatan NPO Praktika Ukraina. Perusahaan pertahanan asalkan Turki juga mendapatkan kontrak pengadaan senjata untuk kapal penjaga pantai yaitu RCWS Aselsan Smash 30 mm. Bahkan delegasi perusahaan Turki juga diketahui telah berkunjung ke Indonesia untuk meninjau 9 kapal perang TNI Angkatan Laut yang akan di-upgrade oleh pihak Turki. Selain itu, kabar terbaru armada kapal patroli TNI Angkatan Laut kelas PC-40 akan diperkuat meriam Seahawk LW-30M A1 kaliber 30 mm buatan MSI Defense Inggris. Secara geopolitik, Indonesia berada pada posisi strategis dalam persoalan Laut China Selatan. Hal ini membuat dua negara adidaya yang sedang berseteru berlomba untuk mengambil hati penguasa negeri ini. Dibuktikan dengan kunjungan Menteri Pertahanan China ke Jakarta beberapa
beberapa waktu lalu. Tidak mau kehilangan mitra strategisnya, Menteri Pertahanan Amerika Mark Esper mengundang Prabowo untuk datang ke Amerika. Tidak tanggung-tanggung, Amerika berani mengizinkan kembali Prabowo memasuki Amerika setelah hampir 20 tahun dilarang masuk ke Amerika karena isu HAM masa lalu. Dipastikan mulai tanggal 15 sampai 19 Oktober Prabowo akan berada di negeri Paman Sam untuk membahas kerjasama pertahanan antara Amerika dan Indonesia. Selama 5 hari, Prabowo akan melakukan lobby tingkat tinggi agar pulang bisa membawa oleh-oleh berharga untuk menyempurnakan program minimum esensial pos tahap akhir. Yang ditunggu-tunggu adalah mencari pengganti Sukhoi Su-35 yang pengadaannya digagalkan oleh Amerika melalui Undang-Undang CAATSA yang melarang pembelian alutsista dari Rusia. Dikutip dari asiatimes.com, tertanggal 12 Oktober 2020, memberitakan bahwa Prabowo menolak penawaran jet tempur F-16 Viper karena Indonesia menginginkan pengganti Su-35 adalah jet tempur yang mempunyai efek deteran tinggi bagi kawasan, yaitu jet tempur generasi ke-5 F-35. Diperkirakan akan ada lobby-lobby tingkat tinggi untuk memuluskan permintaan Indonesia ini. Posisi Indonesia di kawasan konflik Laut China Selatan bisa jadi daya tawar untuk mendapatkan jet tempur F-35 ini. Selain mengincar jet tempur F-35, kunjungan Prabowo juga diperkirakan akan membahas pembelian alutsista lain yang berasal dari Amerika Serikat, seperti MP-22 Osprey, CH-47 Chinook, dan pesawat intai maritim P-8 Poseidon. Dilansir dari situs thejakartapost.com, setelah selesai kunjungan dari Amerika Serikat pada bulan Oktober ini, Prabowo juga akan melanjutkan kunjungannya ke negara-negara lain di Eropa seperti Austria, Prancis, Jerman, dan Turki. Kunjungan ke Austria bertujuan untuk melanjutkan pembicaraan pembelian 15 jet tempur Eurofighter Typhoon bekas pakai negara tersebut. Selanjutnya, setelah dari Austria, Prabowo pada tanggal 22 Oktober akan melanjutkan lawatannya ke negara Eropa lainnya, yaitu Prancis. Hal ini sudah dikonfirmasi berdasarkan cuitan akun Twitter resmi Angkatan Bersenjata Prancis, Ministère des Armées. Ada beberapa alutsista canggih buatan Prancis yang dikabarkan diincar oleh Prabowo, yaitu jet tempur Rafale, kapal selam Scorpion, korvet Gawain Class, frigate Pelhar, dan sistem pertahanan udara Aster 30. Untuk kunjungan ke Jerman, diperkirakan Prabowo akan melakukan negosiasi terkait ketertarikan Indonesia membeli kapal frigate Jerman kelas Bremen Class bekas pakai Angkatan Laut Jerman. Selain itu, kapal selam canggih Jerman U-214 dan U-218 dikabarkan juga diincar oleh Prabowo untuk meningkatkan kekuatan bawah laut Indonesia yang hanya mengandalkan tipe kapal selam U-219 alias Cambogo Class buatan Korea Selatan. Selain negara di atas, dikabarkan juga Prabowo akan berkunjung kembali ke Turki. Bisa jadi akan ada kesepakatan baru dengan negara ini. Setelah kemarin, delegasi pertahanan Turki datang ke Indonesia untuk melakukan survei 9 kapal perang TNI Angkatan Laut yang akan di-upgrade oleh perusahaan pertahanan Turki. Semoga saja kunjungan ini juga bisa menghasilkan kesepakatan untuk pengadaan alutsista baru yang mempunyai efek deteran dan berguna bagi kemajuan bangsa ini, di mana ada alutsista buatan Turki yang sedang naik daun karena kualitasnya sudah teruji di medan tempur Suriah, Libya, dan yang terbaru di Azerbaijan dalam konflik Nagorno-Karabakh, yaitu drone tempur Bayraktar TB2. Turki bisa jadi rekanan kerjasama untuk pengembangan drone tempur nasional Elang Hitam. Banyak spekulasi yang beredar bahwa kunjungan Prabowo ke beberapa negara pada bulan ini adalah untuk memutuskan mana alutsista yang akan dibeli oleh Indonesia. Keputusan final pengadaan jet tempur adalah yang paling ditunggu, karena sudah cukup lama proses tarik ulur pengadaan jet tempur ini untuk mengganti F-5 Tiger II yang sudah dipensiunkan. Selain itu, rencana penambahan skadron baru agar TNI AU bisa memiliki armada jet tempur yang cukup diperhitungkan di kawasan. Semoga saja cepat ada keputusan untuk segera mendatangkan jet tempur paling canggih yang akan memperkuat Indonesia. Bagaimana menurut pendapat sahabat tentang lawatan Prabowo ke negara-negara produsen alutsista canggih ini? Apakah kita akan berhasil memboyong F-35 dari Amerika Serikat, atau malah kita jadinya mengambil 15 jet tempur bekas Austria, atau kita malah memborong di South Rafale dari Prancis? Silahkan tuliskan pendapat sahabat di kolom komentar video ini. Untuk berlangganan, silahkan klik tombol merah subscribe dan aktifkan juga tanda lonceng di pinggirnya agar sahabat selalu mendapatkan notifikasi jika ada update video terbaru dari channel ini. Sampai berjumpa lagi di video-video menarik lainnya hanya di channel YouTube Sahabat 62.